Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari kelas C. Saya akan membawakan materi hasil dari presentasi saya yang berjudul yaitu akuntansi keperilakuan dalam bingkai retrospektif dan prospektif. Masuk pada pembahasan latar belakang. Dari perspektif ekonomi, peranan dan fungsi akuntansi sekarang berdampak penting pada organisasi pemerintahan dan operasi pasar keuangan. Dengan cara yang sama, dari perspektif keperilakuan dan organisasi, akuntansi sekarang diakui sebagai praktek yang konsekuensinya dimediasi oleh konteks sosial dan manusia di mana akuntansi beroperasi dan cara akuntansi bersinggungan dengan fenomena sosial dan organisasi lainnya. Munculnya ketertarikan terhadap ekonomi dan keperilakuan serta fungsi akuntansi organisasional membutuhkan pergeseran radikal dalam koperasi yang merupakan tugas dari riset akuntansi dan akuntansi. Daripada menggunakan akuntansi untuk akuntansi semata, pengembangan perspektif tersebut membutuhkan sebuah pandangan yang problematis tentang masalah akuntansi. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang akuntansi dalam bingkai retrospektif dan prospektif. Pembahasan retrospektif. Retrospektif adalah sebuah istilah yang digunakan para ilmuwan untuk melihat suatu kejadian atau peristiwa di masa lalu. Dalam konteks akuntansi keperilakuan, retrospektif berarti mencoba melihat ke belakang atas peristiwa akuntansi keperilakuan masa lalu. Misalnya, jika dianalisis lagi, pembatalan atas sejumlah pembelian saham oleh direktur perusahaan merupakan hal yang terbaik yang pernah dilakukannya. Masuk pembahasan prospektif. Sedangkan prospektif dapat dinyatakan sebagai kemungkinan dan harapan. Secara sederhana, definisi ini berarti jika prospektif adalah hal-hal yang mungkin terjadi di dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Jika dua suku kata tersebut, retrospektif dan prospektif, maka bisa disimpulkan bahwa akuntansi keperilakuan perlu menelaah kembali ke masa lalu tentang peristiwa akuntansi untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mengembangkan akuntansi di masa yang akan datang. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu bidang yang kompleks, kaya dan terus bergerak. Dalam meninjau literatur akuntansi secara sistematis dan hati-hati, para ilmuwan menggambarkan area riset yang begitu kaya. 5 aliran riset akuntansi keperilakuan, yaitu 1. Pengendalian manajemen, 2. Pemrosesan informasi akuntansi, 3. Desain sistem informasi, 4. Riset audit, 5. Sosiologi organisasional. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa riset tersebut di atas selalu berbeda dalam hal kualitas. Para ilmuwan membenarkan penekanan terhadap sifat observasional dari pertandingan dan variasi keperilakuan, serta peningkatan sifat orientasi teoritis dalam proses riset tersebut. Dalam banyak area, masih tidak ada tingkat kesadaran teoritis yang memadai. Dengan demikian, riset yang dilakukan masih jauh dari kemampuan memberikan dasar interpretasi yang menarik dan bermanfaat guna memahami dan mengubah akuntansi dalam aksi. Dalam konteks manajemen akuntansi atau auditing pada tingkat individu, sekarang kita berada dalam posisi untuk memahami dan memanfaatkan
komentar tentang fungsi sistem informasi akuntansi. Fenomena seperti penganggaran, penetapan standar, dan interpretasi informasi akuntansi manajemen dipahami secara integratif dengan konteks manusia dan organisasional di mana mereka berada. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu sudut pandang dari luar. Para ilmuwan menunjukkan perbedaan yang besar sudut pandang non-akuntansi. Riset akuntansi keperilakuan menurut mereka telah diperhatikan di masa lalu oleh anggota komunitas sosial berbeda. Kekayaan dan kompleksitas dari bidang yang muncul menciptakan kesulitan besar bagi pihak luar. Hal ini membutuhkan investasi waktu yang besar untuk memahami aliran proses riset, strategi kumulatif yang diadopsi, cara bidang tersebut distruktur dan dikarakteristikan, serta implikasi penuh dari keragaman perspektif konseptual yang digunakan. Survei atas seluruh bidang risetnya yang berorientasi ekonomi dalam akuntansi mulai dari teori biaya dan laba yang menekankan pada studi pasar modal yang efisien, teori agnesi, ekonomi informasi dan organisasi, dan seterusnya akan menjadi tugas yang cukup berat bagi peneliti organisasional atau keperilakuan. Secara eksplisit, menurut ilmuwan menyatakan pendapatan mereka terhadap tinjauan didasarkan pada perspektif pandangan ekonomi informasi dunia, yang merupakan salah satu dari rentang perspektif ekonomi yang mungkin. Hal ini sama seperti peneliti keperilakuan lain yang menggunakan sosiologi ekonomi untuk memahami masalah yang melekat pada rasionalitas ekonomi implisit dalam riset ekonomi yang berorientasi pada penelitian akuntansi dan sejarah intelektual yang didasarkan pada konsep perilaku dalam dunia sosial, politik, dan lingkungan ekonomi. Masuk pada pembahasan keempat, yaitu menggerakkan agenda riset ke depan. Menurut para ilmuwan, tentang kemunculan akuntansi keperilakuan memberikan beberapa pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan mobilisasi perkembangan dari area tersebut dan apa yang dicapai sekarang. Bukan hanya pengaruh tekanan peranan yang dimainkan oleh restrukturisasi intelektual bisnis Amerika terhadap pendidikan dan riset, melainkan juga kemunculan studi akuntansi keperilakuan yang perlu dipandang dalam konteks kemunculan ketertarikan organisasional terhadap ilmu pengetahuan dan sosial keperilakuan. Kita kembali pada kondisi analisis saat ini. Para ilmuwan menawarkan sebuah pandangan yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan para pandangan ilmuwan lainnya, walaupun ia merupakan orang dalam bidang akuntansi keperilakuan. Menurut para ilmuwan, akuntansi keperilakuan memberikan penekanan yang adil terhadap pemahaman sempit, dikendalikan metode, dan cepat melakukan studi yang sebagian tampaknya dihasilkan oleh budaya akademis Amerika. Sama seperti lainnya, area akuntansi keperilakuan cenderung mencerminkan pembelajaran, proses kumulatif, riset, dan interdependensi sehat dengan disiplin ilmu lain dalam ilmu pengetahuan manusia. Perluasan domain penyelidikan organisasi dan keperilakuan tersebut bukannya mudah dan tidak problematis, seperti disampaikan oleh para ilmuwan studi akuntansi, dan barangkali tempat serupa untuk penyelidikan
lebih kompleks, tidak hanya membutuhkan keahlian baru tetapi juga keahlian yang besar dalam mengidentifikasikan konsep keperilakuan yang tepat dan mengaplikasikan konsep ini pada situasi yang spesifik. Pembahasan kelima, yaitu pasang surut aliran kemajuan. Tinjauan para ilmuwan tentang perkembangan pemikiran keperilakuan dalam akuntansi memperkuat diri banyak temuan dari riset lainnya. Meskipun demikian, pendekatan khusus ini juga menghasilkan observasi tentang cara bidang tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan berikutnya. Hal yang menarik adalah kualitas dan keaslian riset semata tampaknya tidak memadai untuk memasukkan dorongan khusus untuk riset organisasional dan keperilakuan ke jalur kemajuan kumulatif. Sebaliknya, tinjauan para ilmuwan bermanfaat untuk menyampaikan pertimbangan tentang skala pengembangan komparatif dan studi yang berorientasi akuntansi di Amerika Serikat, khususnya mencerminkan pendekatan pemrosesan informasi manusia dan kognitif. Para ilmuwan juga menekankan cara riset akuntansi keperilakuan muncul dalam konteks peningkatan ketertarikan yang lebih umum terhadap peranan akuntansi dalam pengambilan keputusan. Hal yang tidak signifikan dalam riset akuntansi keperilakuan adalah observasi tentang peranan signifikan yang dimainkan oleh struktur institusional dunia akademis akuntansi. Masuk pada kesimpulan. Dalam menghadapi masa depan, riset dalam area ini perlu terus belajar dari pengalaman masa lalu, diperbaiki dan didasarkan pada pemahaman terhadap kemungkinan baru untuk memperkaya apresiasi kita tentang bagaimana akuntansi berfungsi dalam konteks organisasional dan keperilakuan. Ketika riset organisasional dan keperilakuan bergerak ke arah mayoritas selama bertahun-tahun, hal ini bukan hanya terus memperbaiki keahlian dan perspektif yang dikembangkan selama bertahun-tahun, melainkan juga mengadopsi pendirian intelektual yang lebih matang dan penuh percaya diri. Dalam proses tersebut, keduanya sama-sama memungkinkan dan dapat diharapkan.